Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahayu Nur Hikmah dengan NIM 1912C 2009. S1 Kimia, Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi pencemaran air sungai di Pinang, Jakarta. Jakarta sebagai ibu kota negara merupakan kota yang paling padat penduduknya di Indonesia. Penduduk dan berbagai aktivitasnya membawa dampak positif maupun negatif untuk kota di Jakarta. Nah, salah satu dampak yang timbul dari berbagai aktivitas manusia ini adalah tercemarnya sungai. Sungai Cipinang adalah salah satu dari 13 sungai yang mengalir di wilayah Jakarta dan dalam kondisi tercemar. Nah, penyebab pencemaran air di Sungai Cipinang itu yang pertama ada perumahan dan pengelolaan air limbah rumah tangga. Jadi potensi pemukiman sebagai sumber pencemaran itu cukup tinggi. Pemukiman yang begitu banyak tersebut menyebabkan potensi limbah organik yang tinggi pula. Yang kedua ada industri. Industri yang berada di daerah aliran Sungai Cipinang terdiri atas industri elektronika, industri makanan, biskuit, susu makanan bayi, industri obat, dan bahan kimia. Ada pula tekstil, kosmetik, baterai, cat, logam, dan masih banyak lainnya. Nah, perlu identifikasi lebih lanjut oleh instansi yang berwenang terhadap industri tersebut untuk memantau apakah limbahnya sudah dikelola dengan baik atau belum. Karena bila limbahnya tidak dikelola dengan baik dan langsung dibuang ke sungai, otomatis akan terjadi pencemaran dan akan membahayakan masyarakat sekitar aliran sungai tersebut. Untuk mengetahui seberapa besar pencemaran sungai di Cipinang, maka dilakukan analisis terhadap data pengukuran dari BPLHD DKI Jakarta, yaitu dengan parameter seperti BOD, COD, fosfat, deterjen, bahan organik, dan bakteri koli. Nah, di sini ada parameter BOD, bisa dilihat di 8, di situ sudah terjadi ada beberapa tahun yang hasil BOD-nya sudah mendekati bahkan sudah melebihi dari ambang normal. Dan pada titik 8C terjadi peningkatan yang begitu tajam. Ini di Kecamatan Ciracas. Hal ini karena di wilayah tersebut jumlah penduduk maupun lokasi perumahan sangat tinggi dan semakin ke arah hilir Sungai Cipinang membawa polutan BOD yang begitu tinggi. Akibatnya warna sungai terlihat hitam dan tercium bau. Ada konsentrasi COD pada titik pantau 8. Ini ada beberapa tahun yang belum mendekati batas normal, tapi ada beberapa tahun seperti tahun 1999 dan dari tahun 2008 sampai 2013 itu sudah melebihi dari ambang normal. Dan di titik pantau 8C terlihat konsentrasi COD yang begitu tinggi. Hal ini menunjukkan di wilayah tersebut dan sama seperti BOD, yaitu di Kecamatan Ciracas, terjadi pencemaran yang tidak saja berasal dari limbah rumah tangga, akan tetapi juga dari limbah yang sangat tinggi dari kegiatan industri. Selanjutnya ada fosfat. Pada tahun 2003 menunjukkan tingkat pencemaran fosfat yang sangat tinggi, jauh dari nilai baku mutu yang diperbolehkan. Akibat dari beban buangan yang tidak hanya dari limbah rumah tangga, tetapi adanya kontribusi buangan limbah domestik dari industri yang juga cukup besar. Selanjutnya ada deterjen. Kenaikan ini terjadi setiap tahun mulai dari tahun 1999 sampai tahun 2004.
Konsentrasi deterjen pada tahun 2003 ini terjadi peningkatan yang signifikan. Hal ini dimungkinkan karena pada tahun 2003 kondisi sungai sangat pekat karena nilai rata-rata curah hujan di wilayah Jakarta pada tahun 2003 sangat rendah, menurut S. Yudo pada tahun 2010. Nah, akan tetapi pada tahun 2007 dan 2008 terjadi penurunan konsentrasi deterjen dan nilai rata-ratanya di bawah baku mutu. Akhir-akhir ini, surfaktan jenis alkyl benzyl sulfonat atau ABS yang suka diurai oleh mikroorganisme telah digantikan oleh linear alkyl sulfonat atau LAS yang dapat diuraikan oleh bakteri secara biologis hingga 90%, sedangkan ABS hanya sebesar 50-60%. Jauh juga ya perbedaannya. Karena sifatnya yang mudah terurai, deterjen jenis LAS berperan dalam menurunkan kadar deterjen terlarut dalam air sungai, menurut Permana pada tahun 2013. Selanjutnya ada zat organik. Pada titik pantau 8, ini beberapa tahun belum melewati batas normal, hanya saja di tahun 2008 sudah melewati batas normal. Dan pada titik pantau 8A sampai 9 menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi, dan pada titik pantau 8C hampir semua tahun menunjukkan peningkatan yang begitu tajam. Ini sumber utama penyebabnya yaitu kegiatan-kegiatan rumah tangga dan proses industri lagi-lagi. Selanjutnya ada penentuan konsentrasi bakteri fecal coli. Kandungan bakteri E. coli mencapai berkisar dari mulai 100.000 sampai di atas 100 juta individu per 100 mili. Jauh di atas standar baku mutu yang diperbolehkan, yaitu 2.000 individu per 100 mili. Kayaknya ini melihat dari data tidak ada yang di bawah batas normal. Semuanya di atas batas normal ya. Selanjutnya bakteri coliform. Begitupun pencemaran bakteri coliform terjadi di semua titik lokasi. Lagi-lagi tidak ada yang kurang dari ambang normal. Hal ini memperlihatkan bahwa jumlah bakteri coli yang dibawa oleh tinja terlihat sangat tinggi. Ini penyebabnya yaitu tidak adanya pengelolaan dari pembuangan tinja. Biasanya kan kalau rumah itu ada septic tank ya. Nah, ini sepertinya langsung dibuang ke sungai. Akibatnya ya bakteri coliform dan bakteri E. coli ini tinggi sekali. Dan ini sangat berbahaya bagi kesehatan, bisa menimbulkan penyakit seperti diare dan penyakit lainnya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis data pemantauan BPLHD DKI Jakarta, yaitu yang pertama, kualitas air di sepanjang Sungai Cipinang menurun sangat drastis. Yang kedua, pencemaran limbah domestik, khususnya limbah rumah tangga di sepanjang Sungai Cipinang sudah sangat mengkhawatirkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Sungai Cipinang cukup banyak dan perlu mendapatkan penanganan segera, antara lain pencemaran limbah domestik dan sampah. Nah, banyaknya pemukiman yang tumbuh sepanjang aliran Sungai Cipinang merupakan kontribusi yang besar dalam pencemaran. Pada umumnya, limbah dari pemukiman masuk ke Sungai Cipinang tanpa pengolahan. Nah, bisa dilihat dari sekitaran area Sungai Cipinang, pasti banyak banget sampah-sampah yang menumpuk. Akibatnya, saat hujan tiba akan terjadi banjir dan bisa masuk ke rumah-rumah warga, dan ini sangat banyak efek negatif dari yang ditimbulkan dari banjir tersebut. Kedua, pencemaran oleh limbah industri yang berada di dalam daerah aliran Sungai Cipinang. Ketiga, pencemaran situ oleh limbah industri dan pemukiman yang berada di sekitarnya.
Keempat, debit Sungai Cipinang yang turun secara tajam pada musim kemarau. Nah, akibatnya sungai kelihatan hitam dan tercium bau yang sangat menyengat. Ada beberapa usaha yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam jangka panjang perlu dilakukan inventarisasi, monitoring, dan evaluasi daerah aliran Sungai Cipinang secara berkala, konservasi daerah aliran Sungai Cipinang untuk memperbaiki daerah peresapan di bagian selatan atau hulu. Dalam jangka pendek, perlu dilakukan yang pertama perlindungan sumber air pada situ-situ yang berada dalam wilayah daerah aliran Sungai Cipinang. Kedua, perencanaan dan pembuatan instalasi pengolahan air limbah terpadu untuk pemukiman dan industri segera dilaksanakan. Ketiga, peningkatan kinerja pengelolaan sampah. Dan keempat, normalisasi aliran sungai daerah aliran Sungai Cipinang. Saran. Perlunya kesadaran dari diri sendiri pentingnya menjaga kebersihan lingkungan karena sangat bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Mulai membiasakan diri untuk bisa mencegah agar tidak terjadi pencemaran air dengan cara yang pertama, tidak membuang sampah di sungai ataupun di tempat yang tidak seharusnya. Kedua, melakukan pengelolaan limbah dengan baik dan benar. Ketiga, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan karena ini sangat besar pengaruhnya untuk sungai. Yang keempat, rutin melakukan upaya pembersihan sekunder air. Yang kelima, menjauhkan sumber polutan dari sumber air. Yang keenam, tidak menggunakan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan. Nah, sebaik apapun program pemerintah untuk mencegah pencemaran air di sungai, jika masyarakat tersebut tidak disiplin, maka program tersebut tidak akan berhasil. Jadi, mulailah disiplin untuk mencegah pencemaran air, dimulai dari diri sendiri. Nah, sumber artikel ilmiah ini diambil dari kondisi pencemaran air Sungai Cipinang, Jakarta, dari artikel ilmiah oleh Satmoko Yudo, Pusat Teknologi Lingkungan BPPT. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.